Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran online. Saya Ibrahim Muhammad Amin. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kejuruan Teknik Elektronika Industri, khususnya pada materi pengenalan komponen-komponen elektronika. Namun pada kali ini komponen elektronika yang akan kita bahas adalah tentang resistor. Nah, di sini saya memperlihatkan beberapa macam resistor yang akan kita bahas nantinya. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakan resistor. Nah, di mana resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Di sini saya memperlihatkan dua jenis resistor. Yang pertama adalah resistor yang nilainya tetap atau disebut sebagai fixed resistor. Salah satu contoh daripada fixed resistor di sini adalah resistor yang memiliki gelang-gelang warna atau cincin warna pada badan resistor. Kita lihat fixed resistor yang memiliki warna atau cincin warna yang berbeda pada badan resistor. Nah, resistor yang berada di bawah itu warnanya adalah hijau, biru, merah, dan emas. Nah, sedangkan pada resistor yang ini atau yang di atas warnanya adalah merah, kuning, dan emas. Kedua resistor ini memiliki nilai resistansi yang berbeda. Kita coba untuk melihat perbedaan nilai hambatan dari dua resistor ini. Oke, terlihat bahwa jarum pada multitester menunjukkan angka tertentu yang dekat dengan skala 0 daripada multitester tersebut. Ya. Kemudian kita coba melihat perbedaan untuk resistor yang kedua. Nah, ternyata jarum pada multitester itu bergerak jauh dari titik 0 untuk pengukuran resistansi. Nah, kedua keadaan ini menunjukkan bahwa kedua resistor ini memiliki nilai resistansi yang berbeda. Nah, tentunya nilai resistansi dari kedua resistor ini ditentukan oleh warna-warna cincin atau gelang-gelang yang terdapat pada badan resistor. Nah, resistor ini disebut sebagai fixed resistor. Berikut ini adalah simbol daripada fixed resistor. Fixed resistor dapat disimbolkan sebagaimana tampak pada gambar yang ada di sebelah kiri layar. Kemudian pada sebelah kanan layar ini kita bisa melihat tiga macam bentuk-bentuk fixed resistor. Yang pertama adalah carbon composition resistor atau resistor dengan komposisi karbon. Kemudian ada juga carbon film resistor atau resistor dengan film karbon. Yang selanjutnya adalah metal film resistor atau resistor dengan film metal. Nah, resistor-resistor ini ada yang memiliki gelang-gelang warna sebanyak 5 gelang. Ada juga yang memiliki gelang-gelang warna sebanyak 4 gelang. Nah, tentunya bergantung pada nilai resistor itu sendiri. Yang berikutnya adalah variabel resistor atau resistor yang dapat diubah nilainya, yaitu dengan cara memutar knob resistor tersebut. Nah, kita lihat. Ya, kita coba mengukur resistansi yang ada pada resistor variabel ini. Nah, pada kondisi sekarang
jarum berada pada titik 0 untuk pengukuran hambatan atau resistansi. Artinya pada kondisi tersebut resistansinya bernilai 0. Kemudian knob daripada resistor variabel ini kita putar, maka terlihat jarum akan bergerak menjauhi titik 0. Artinya semakin diputar ke kanan, maka nilai resistansi daripada resistor tersebut akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita putar kembali, maka nilai resistansinya akan bernilai 0. Oke. Resistor variabel yang saya perlihatkan di sini biasa juga disebut sebagai potensiometer. Dan ini biasanya didapatkan pada perangkat-perangkat audio yang masih menggunakan sistem analog, yaitu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan suara pada perangkat audio tersebut ataupun mengatur balance dari audio yang menggunakan sistem stereo atau suara kiri dan kanan. Oke. Beberapa bentuk resistor variabel bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah potensiometer sebagaimana saya tunjukkan tadi. Kemudian ada yang disebut dengan trim pot. Trim pot ini memiliki fungsi sama dengan potensiometer, hanya berbeda dalam bentuk ukuran, dan trim pot tidak memiliki tuas untuk mengatur besarnya resistansi, sehingga di sini untuk mengatur besarnya resistansi trim pot digunakan sebuah obeng. Kemudian resistor variabel yang lain adalah rheostat. Nah, perbedaan antara potensiometer, trim pot, dan rheostat di sini, rheostat hanya memiliki 2 terminal, sementara pada potensiometer dan trim pot dia memiliki 3 terminal. Terminal 1, terminal 2, dan terminal ketiga. Sementara pada rheostat tidak memiliki 3 terminal, tetapi hanya 2 terminal. Simbol dari resistor variabel tampak di sebelah kiri layar. Untuk rheostat, dia memiliki simbol zigzag seperti ini. Kemudian di tengah zigzag itu ada sebuah anak panah yang arahnya miring ke atas, atau dapat juga disimbolkan pada gambar yang kedua ini. Sementara untuk potensiometer atau juga trim pot yang memiliki 3 terminal, itu disimbolkan seperti ini, yaitu simbol zigzag, garis-garis zigzag, dan di tengah garis zigzag tersebut ada sebuah anak panah yang tegak lurus terhadap garis zigzag ini. Atau dapat juga disimbolkan dengan gambar yang ada di bagian bawahnya. Nah, selain dari 2 buah resistor tadi, ada lagi jenis resistor yang lain disebut sebagai termistor. Termistor ini merupakan singkatan dari thermal resistor. Termistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Nah, ada 2 jenis termistor. Yang pertama termistor NTC atau singkatan dari negative temperature coefficient. Kemudian yang kedua adalah termistor PTC atau singkatan dari positive temperature coefficient. Nah, pada termistor NTC, pada saat temperatur naik, bisa kita lihat pada grafik di sini, pada saat temperatur naik, maka nilai resistansinya turun. Sedangkan pada termistor PTC, pada saat temperatur termistor naik, maka resistansi dari termistor itu akan ikut naik. Jadi, nilai daripada resistansi termistor tersebut itu dipengaruhi oleh
temperatur daripada termistor. Simbol daripada termistor untuk PTC diperlihatkan seperti gambar berikut, sedangkan untuk NTC bisa kita lihat pada layar. Adapun fungsi dari termistor ini, yang pertama bisa berfungsi sebagai sensor suhu. Yang kedua, membatasi lonjakan arus. Kemudian yang ketiga, melindungi komponen dengan mematikan arus listrik secara otomatis saat termistor mencapai derajat panas tertentu. Jadi dia bisa melindungi perangkat-perangkat elektronika apabila terjadi arus yang berlebih ataupun terjadi panas yang berlebih, maka termistor akan secara otomatis memutus arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian itu. Yang terakhir adalah resistor jenis LDR. LDR adalah singkatan dari Light Dependent Resistor atau resistor yang bergantung kepada cahaya. Nah, sistem kerja dari resistor jenis LDR adalah pada saat permukaan resistor LDR ini menerima cahaya yang sangat kuat, maka nilai resistansi dari resistor ini adalah semakin besar, sehingga kemampuannya untuk membatasi arus sangat kuat. Nah, ketika cahaya yang diterima oleh permukaan LDR ini semakin sedikit, maka nilai resistansi dari resistor ini juga akan semakin kecil. Resistor jenis ini biasanya digunakan pada sebuah rangkaian elektronik di mana LDR ini berfungsi sebagai saklar. Apabila LDR menerima cahaya yang banyak, maka secara otomatis lampu akan mati. Dan apabila resistor jenis LDR ini menerima cahaya yang sangat sedikit, maka secara otomatis lampu yang ada pada rangkaian akan menyala. Nah, itulah tadi 4 jenis resistor yang telah kita bahas bersama. Untuk mengetahui nilai resistansi dari sebuah resistor berdasarkan cincin warna yang dimiliki oleh resistor pada fix resistor, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya lewat serangkaian video-video pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.